Halo para bunda, tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga kalau nggak beberes rumah, ya apalagi gitu ya kan. Ini keadaan rumah yang sudah lumayan rapi, tapi itu tadi setelah saya membereskannya. Nah gitu anak-anak pergi sekolah karena ada tugas Dedek Gio, aku ngeprint dulu untuk bahan pelajaran dia. Karena anak nomor 1 dan anak nomor 2 aku tuh sangat-sangat beda karakternya. Kalau si nomor 1 dia itu nggak perlu dibimbing-bimbing kali, tapi si nomor 2 itu harus dibimbing sama emaknya biar dia punya semangat belajar. Ya, dunianya masih dunia bermain, masih belum tahu apa sih tujuan aku belajar gitu. Nah, habis ngeprint aku beresin ini area ngeprint dan lanjut untuk beberes ruang depan. Bunda-bunda seperti aku nggak? Kalau horden itu harus terbuka lebar, jadi percuma aja cantik-cantik gitu kan, toh juga digulung-gulung. Entah kenapa cahaya matahari itu lebih suka terpancar masuk gitu ya. Ini aku ngasih makan ikan si Tomika Giogultum, beberes ini area yang sering untuk golek-golek karena di daerah kami dingin dan rumah kami ini di pinggir jalan, angin itu masuk dengan maksimal, jadi golek-golek pun butuh selimut tipis. Aku membersihkan rak ini yang sudah lama nggak aku bersihkan, debunya sudah banyak. Jadi bersih-bersih simpel seperti ini aja sudah lumayan membantu sih sebenarnya dengan cairan yang disemprot-semprot. Cairan itu bukan cairan khusus, itu cuman air sabun sunlight yang aku buat berbusa. Sangat-sangat membantu. Ini bisa buat teman-teman atau para bunda menghemat pengeluaran. Nggak perlu cairan khusus untuk membersihkan debu-debu di ruangan. Cukup kita telaten aja membersihkannya, udah deh. Nah, sambil kita beberes rumah, aku ada sesuatu buat bunda. Ini nasihat buat kita semua, terkhusus buat diri aku sendiri. Kalau ada orang yang baik sama kita, usahakan kita lebih baik lagi sama dia. Tapi kalau ada orang yang jahat sama kita, nggak perlu kita balas dendam jahatin dia. Nggak perlu keluar kata-kata lu jahat gue lebih jahat, lu baik gue lebih baik. Nggak perlu seperti itu. Karena nggak akan jadi ular meskipun kita digigit sama ular kan. Tetap aja jadi manusia, hanya jadilah manusia yang lebih baik. Yap, aku paling nggak suka kalau mendengar orang kau jahat, aku lebih jahat. Kau baik, aku lebih baik. Berarti sikap kita ditentukan orang-orang di sekeliling kita dong. Bukan kita yang menentukan sikap kita. Iya enggak? Jadi, aku suka kata-kata ini karena menjadi cerminan buat aku kalau lagi terluka, lagi sakit hati, lagi gimana kali sama orang. Ayo, kita tetap berberes rumah. Semoga aktivitas aku ini bisa buat mager para bunda, rasa malas para bunda untuk berberes sedikit meningkat dan melakukannya. Karena aku juga seperti itu bunda, kalau lagi mager, aku lebih menghindarin drama-drama Korea.
aku menghindari kata-kata me time. Aku jadi lebih suka nonton-nonton video-video beberes emak-emak yang lain. Jadi tambah semangat aja. Dan sambil beberes jangan lupa tetap selingin minum air putih. Karena asupan air putih kita ini emak-emak itu harus minimal 2 liter. Nah, untuk nyapu-nyapu seperti ini aja banyak para bunda berpikir itu udah olahraga loh. Padahal itu masih pergerakan biasa-biasa saja. Jadi tetap bunda minimal 3 kali sehari. 3 kali sehari tepar juga ya, Bo. 3 kali seminggu kita harus bergerak untuk melenturkan otot-otot kita. Kemarin aku buat nginstal dari Play Store olahraga simple gitu ya kan bunda. Nggak taunya bunda itu otot-otot memang melentur gitu ya kan. Gerakannya juga ringan. Padahal aku tuh udah sering sepedaan, udah sering sit up ringan gitu ya kan. Ternyata otot-otot aku masih tegang dan suka habis olahraga itu rasanya tegangnya luar biasa. Nah, aku paling suka ngerjain area ini meja. Entah kenapa kalau ini meja rapi rasanya itu nambah deh umur. Ya, ini tadi habis sarapan anak-anak, jadi kan langsung dadah-dadah gitu ya kan. Jadi emang aku udah suruh anak-anak untuk gelas susunya, bekas sarapannya itu ditaruh di wastafel gitu kan. Tapi kan ini pasti nggak serapi awalnya ya kan. Ada aja sesuatu di situ kayak remote TV lah, ceret yang double lah gitu ya kan. Jadi aku lebih suka bersihin area ini. Kalau bunda lebih sering suka bersihin area mana di rumah bunda? Kalau aku area ini, dan paling males itu bersihin area kamar. Entah kenapa kalau bersihin area kamar itu membuang kaloriku yummy gitu loh ya bunda. Tapi mau nggak mau harus dibersihkan gitu ya kan. Nah, untuk menghindari membersihkan area kamar bunda, aku buat peraturan setiap kami harus wajib melipat selimutnya ya kan, paling tidak udah terbantu sedikit gitu loh. Terkhusus juga bapaknya itu wajib ngelipat selimut, walaupun dia big boss di rumah dia wajib melakukannya karena ya kerja sama gitu loh. Aku selalu menerapkan mama di sini cewek sendirian tapi bukan pembantu. Bukan asisten rumah tangga, ini rumah kita bersama. Jadi ya begitulah bunda. Nah, kalau bunda rajin nonton channel YouTube aku, pasti ini area sampah-sampah habis nyapu ini nggak pernah aku buat keluar ke kamar mandi. Kenapa? Biar debu-debunya itu langsung mengalir. Satu, kedua, biar aku punya alasan untuk membersihkan kamar mandi, sehingga kamar mandi kami itu nggak pernah bau, nggak pernah licin, dan nggak pernah kotor. Ya itulah cara aku. Kadang mak-mak ini memang dipaksa untuk beberes loh bunda. Kalau dibawain magernya, kalau dibawain alasan cari duitnya, kalau dibawain alasan capeknya, wah udah deh, itu rumah pasti amburadul. Karena seperti biasa ya bunda, Sabtu Minggu aku alasannya me time, mager gitu ya kan, suka-suka aku. Ya udah, rumah ini amburadul bunda. Nah, jangan lupa juga bunda-bunda kalau habis nyapu itu sapunya dibersihkan biar tetap awet, biar tetap enggak beli-beli cepet gitu ya kan. Nah, seperti inilah kalau sering-sering dibersihkan, jadi nggak perlu tenaga banyak bunda, tinggal sikat-sikat aja, nggak perlu produk-produk khusus itu hanya sekali sebulan aja pakai, karena kalau produk-produk khusus itu dipakai sesering mungkin maka luntur bunda, luntur semuanya, dan kedua malah lebih cepat untuk kotor, jadi sikat-sikat ringan aja. Nah, aku ngepel-ngepel kemarin, ini alat pel dibelikan Big Boss, ngambil hati dia coy. Tau lah ya kan, aku ini kan orangnya susah marah, tapi kalau sepalah marah
perlu berbungkus-bungkus nasi dan makanan atau apapun itu untuk mengembalikan keadaan hati seperti semula. Perlu beratus-ratus ribu untuk menyogok biar senyum ini tetap maksimal. Dan perlu beberapa benda yang membantu aku di rumah biar kembali normal keadaan. Ya, aku memang susah marah bunda. Aku paling mengerti keadaan setiap orang. Kalaupun kayaknya dia melukai hatiku, dia ngomong kasar, aku masih paham gitu kan. Tapi kalau ada satu sisi yang bikin aku sakit hati, itu udah parah bunda, udah parah. Jadi teman-teman aku tuh pasti tahulah sikap aku ya kan. Nah, jadi sisi positif aku selalu belajar gimana sih mencari sisi positif, sisi lain dari sikap-sikap teman-teman, keluarga gitu ya kan. Namun kalau sudah sempet sakit hati itu perlu memang waktu bunda. Aku belum ada hati malaikat untuk gampang memaafkan, bukan. Jadi ya biar tahu juga yang buat hati kita terluka itu kenapa seperti itu. Jadi nggak gampang-gampang juga dapat maaf. Bukan tidak memaafkan pastinya, bukan tidak mengobrol selama marah itu, bukan. Tapi ya pasti ada bedanya. Tadi aku juga beli ini dari along-along yang lewat. Walaupun cuman ini bunda, aku sangat ingat ini mengeluarkan uang 54.000 padahal cuman tomat 1 kilo, kentang 1 kilo, sayap ayam 2 dan itu terong 2.000. Nah sudah beres, lanjutlah untuk melakukan hal lain. Sebenarnya ini bunda enak-enak seperti ini aku terburu-buru untuk ke pesta. Jam 1 aku baru mandi, bayangkan, padahal harusnya di setengah 1 udah wajib ada di lokasi. Terima kasih para bunda.